Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Itu antara dia dan Carefree Pig. Terutama karena itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Saudara Jiang, terimalah saja. Kalau tidak, tetua tertinggi akan menyusahkan guruku. Gong Sun Nan berkata sambil tersenyum pahit. Dia masih tidak mengerti mengapa senior Yellow Zantian, yang tidak kembali ke puncak Carefree selama lebih dari 1 dekade, tiba-tiba kembali. Dia secara khusus menyebutkan dan menginginkan Carefree Pig menjalin hubungan baik dengan Jiang Fan. Juga memerintahkan Zhao Wuji untuk mengirim 1 set armor besi misterius Meridian ke Jiang Fan. Untuk memastikan Jiang Fan tidak mati di luar. Senior Kuning. Setelah mengetahui itu adalah instruksi dari tetua tertinggi, Jiang Fan tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa menolak niat baik seorang senior seperti dia? Dia hanya bisa menerimanya, dan berniat memakainya secara diam-diam saat tidak ada orang di sekitarnya. Gong Sun Nan menghela napas lega, dan berkata dengan nada iri, baju zirah ini dapat menahan serangan di bawah formasi inti tingkat ketiga. Aku sudah lama menginginkannya tetapi belum pernah berhasil mendapatkannya. Aku penasaran mantra apa yang kau gunakan pada tetua tertinggi hingga membuatnya begitu terpesona. Apa? Jiang Fan terkejut. Dia hanya tahu bahwa Meridian Mysterious Iron Armor sangat defensif, tapi dia tidak menyangka benda itu akan sekuat ini. Jika dia secara tidak sengaja bertemu dengan Raja Binatang itu, ini akan memberinya peluang bertahan hidup yang lebih baik. Sampaikan terima kasihku kepada senior kuning. Aku akan datang sendiri untuk menyampaikan rasa terima kasihku setelah aku kembali. Gong Sun Nan mengangguk dan pergi. Membuat semua orang terkagum. Wow, Jiang Fan mungkin tidak disukai oleh Master Sekte, tapi dia sangat dihargai oleh banyak tokoh besar. Sumber daya yang diterimanya hampir lebih banyak dari semua murid lainnya yang digabungkan. Ding Wanping memandangi bungkusan besar dan kecil di depan Jiang Fan. Lalu memandangi bungkusan kecil yang menyedihkan di tangannya, ekspresinya sangat masam. Dengan cemburu berkata, kita akan membunuh binatang iblis yang menyusahkan, bukan piknik. Apa gunanya punya begitu banyak barang? Chen Xilin menutup mulutnya dan tertawa ringan. Ketika Jiang Fan memiliki sedikit sumber daya, ia dihina karena tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Sekarang setelah memiliki lebih banyak, dia disalahkan karena bersikap flamboyan. Dia senang melihat orang lain iri pada Jiang Fan namun tidak berdaya menghadapinya. Setelah para tetua membagikan sumber daya kepada murid masing-masing, Liu Wuchen memberi perintah, berangkat. Lebih dari 100 murid segera membentuk kelompok dan menuju ke kota yang ditunjuk. Cloud Sun City berbatasan dengan Lonely Boat City. Namun, kota itu jauh lebih makmur dan kaya dibandingkan Lonely Boat City. Karena Cloud Sun City memiliki tambang kristal. Batu kristal di wilayah Sekte Awan Hijau dipanen dari tambang kristal ini. Pentingnya hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Oleh karena itu, banyak kekuatan besar lahir di sana. Mereka secara berturut-turut melahirkan tokoh-tokoh kuat ternama lintas generasi, yang berkuasa di berbagai wilayah, dan dikenal sebagai keluarga jalur bela diri. Banyak keajaiban Sekte Awan Hijau direkrut dari keluarga-keluarga ini. Misalnya, Cao Zhen adalah keturunan salah satu keluarga jalur bela diri tersebut. Kita akan segera mencapai Cloud Sun City. Setelah 2 hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di Cloud Sun City dengan menunggangi binatang terbang. Jiang Fan memperhatikan kota Yunyang dan menghela napas lega, sepertinya kota Yunyang tidak mengalami kerusakan terlalu parah. Ding Wanping memutar matanya, tentu saja. Lihat saja berapa banyak keluarga jalur bela diri yang dimiliki kota Yunyang. Kecuali Raja Binatang datang sendiri, tidak mungkin bisa menimbulkan kerusakan serius. Seorang murid dari puncak reinkarnasi menyanjung, memang benar, keluarga Ding dari kakak senior Ding adalah salah satu dari 3 keluarga jalur bela diri utama di kota Awan Matahari. Dengan banyaknya tokoh kuat dalam keluarga, bahkan tuan kota pun menunjukkan rasa hormat yang besar. Mendengar hal ini, semua pengikut kelompok ini memperlihatkan ekspresi keheranan.
Mereka tidak pernah menduga Ding Wanping memiliki latar belakang yang begitu mengesankan. Bahkan Chen Xilin tampak terkejut. Ini tidak seharusnya terjadi. Seseorang yang flamboyan dan terkenal seperti Ding Wanping memiliki latar belakang yang sangat tersembunyi. Itu di masa lalu. Ding Wanping menunjukkan senyum penuh arti, di masa depan, tidak akan ada lagi 3 keluarga jalur bela diri utama di kota Yunyang. Hanya akan ada keluarga jalur bela diri terkuat, keluarga Ding. Di tengah tatapan bingung orang banyak, mata Ding Wanping berbinar karena kegembiraan. Saya menerima pesan dari keluarga. Baru-baru ini, seorang master jiwa yang disertifikasi oleh Asosiasi Master Jiwa tiba di kota Cloud Sun. Dan keluarga Ding kita beruntung menjadi mitranya. Kalian semua pasti tahu apa yang diwakili oleh seorang master jiwa bintang 1, kan? Mendesis. Kelompok itu terkesiap. Murid puncak reinkarnasi yang menyanjung mereka juga terkejut. Seorang master jiwa bintang 1. Itu langka bahkan di wilayah 9 sekte. Beberapa sekte masih belum memiliki seorang master jiwa yang tinggal di sana. Seorang master jiwa bintang 1 adalah sosok yang terkenal dan dihormati di sekte manapun. Dengan adanya hubungan keluarga Ding dengan orang seperti itu, menjadi keluarga pertama di kota Cloud Sun hanyalah masalah waktu saja. Jiang Fan mengusap dagunya sambil berpikir. Soul Master tidaklah umum. Para master jiwa bebas bahkan jauh lebih langka dibandingkan sebelumnya. Sejauh ini, dia hanya mengetahui satu orang, yakni Master Jiwa Bintang 1 Qin Wenyuan. Menjadi begitu takut padanya sehingga dia memindahkan seluruh keluarganya dari Lonely Boat City. Sekarang, entah dari mana, seorang Master Jiwa Bintang 1 lainnya muncul di kota Cloud Sun. Mungkinkah itu Qin Wenyuan? Apakah Master Jiwa Bintang 1 yang kamu sebutkan itu bernama Qin? Tanya Jiang Fan. Ding Wanping menatap Jiang Fan dengan heran dan mencibir, hidungmu benar-benar tajam. Kamu berhasil menemukan rahasia seperti itu. Tapi mencari tahu nama belakangnya adalah batasmu. Informasi lainnya adalah rahasia besar yang hanya keluarga jalur bela diri kita yang boleh mengetahuinya. Bab 126 Murid Paviliun Tianji. Jiang Fan menggosok hidungnya. Jika Qin Wenyuan adalah informasi rahasia yang mereka bicarakan, dia tahu terlalu banyak rahasia. Tidak lama setelah itu, burung itu mendarat di kediaman pusat Cloud Sun City, perumahan keluarga Ding. Belasan seniman bela diri Foundation Establishment Realm berkumpul di dekatnya, mata mereka waspada. Jiang Fan diam-diam merasa kagum. Jadi ini keluarga seni bela diri. Klan tersebut memiliki lebih dari 10 ahli alam pendirian fondasi. Hampir lebih banyak dari seluruh Lonely Boat City yang digabungkan. Yang lebih tangguh lagi adalah pria parubaya berwajah hitam yang memimpin mereka, dengan kekuatan luar biasa. Dia sebenarnya telah mencapai lapisan ke-9 dari pendirian fondasi. Selangkah lebih maju lagi, dia akan setara dengan sesepuh sekte awan hijau, seorang ahli formasi inti. Kepala keluarga. Ding Wanping juga melihat sesepuh berjubah putih, segera melompat turun dan membungkuk hormat. Ternyata pria parubaya berwajah hitam itu tidak lain adalah kepala keluarga Ding, Ding Suhui. Melihat bahwa itu adalah Ding Wanping dan sekelompok murid sekte awan hijau, Ding Suhui menurunkan kewaspadaannya, bertanya dengan bingung, mengapa kamu kembali? Menghadapi kepala keluarga, Ding Wanping sangat rendah hati, tanpa jejak kesombongan yang dia tunjukkan di sekte awan hijau. Melaporkan kepada kepala keluarga, Master Sekte Liu memerintahkan 10 orang dari kami untuk datang ke kota Cloud Sun untuk membasmi binatang iblis yang menyusahkan di Gunung 100 Binatang. Ding Suhui mengerti. Tatapannya menyapu orang-orang di belakang Ding Wanping, alisnya berkerut lagi, mengapa mereka semua adalah murid tingkat rendah. Pada saat ini, di antara anggota klan, seorang pemuda dengan bahu lebar dan tubuh kekar, memancarkan kultivasi pendirian yayasan lapisan ke-8, tampak meremehkan, bahkan putra kelahiran selir dari keluarga Ding dapat menjadi pemimpin tim. Pengembangan anggota tim tentu tidak akan tinggi. Mendengar ini, Ding Wanping menatap pemuda itu, tangannya terkepal tanpa sadar. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Pemuda di hadapannya tak lain adalah tuan muda keluarga Ding, Ding Tianxiang. Seorang jenius yang menantang surga dengan akar roh tingkat 8.
Sekarang sudah menjadi murid paviliun mekanisme surgawi. Hanya dalam waktu 6 bulan, kultivasinya telah mencapai puncak yang mengerikan, yaitu lapisan ke-8 dari pendirian fondasi. Melihat perilakunya, Ding Tianxiang mengejek, "Apa, kamu masih ingin melawanku, Tuan Muda?" Ding Wanping segera mengendurkan tinjunya, menundukkan kepalanya, "Aku tidak berani." Setelah bergabung dengan Sekte Awan Hijau dan menjadi murid Sekte Dalam, dia telah berkultivasi dengan keras selama bertahun-tahun hingga mencapai lapisan ke-6 pendirian fondasi. Di antara putra-putra yang lahir dari selir keluarga Ding, ini sudah luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan Tuan Muda, Ding Tianxiang, itu tidak ada apa-apanya. Para pengikut Sekte Awan Hijau yang datang menatap ketundukan Ding Wanping dengan bingung. Tidak heran Ding Wanping tidak pernah membanggakan pengaruhnya dalam keluarga Ding. Ternyata dia hanya seorang putra yang lahir dari selir dan tidak penting. Hanya itu yang kau punya. Ding Tianxiang mencibir dengan nada menghina sebelum mengarahkan pandangannya ke para pengikut Sekte Awan Hijau. Sekelompok orang biasa, tak satu pun dari mereka yang kuat. Tiba-tiba, Ding Tianxiang memperhatikan Chen Xilin, dan auranya yang anggun dan halus menarik perhatiannya. Pengikut Sekte Awan Hijau tidak memiliki bakat yang luar biasa, tapi penampilan mereka sungguh luar biasa. Sambil mengamati lekuk tubuh Chen Xilin yang anggun, dia tersenyum mesum, "Belum sampai di Foundation Establishment, ya. Datanglah ke kamarku malam ini. Aku akan memberimu beberapa petunjuk." Para pengikut Sekte Awan Hijau merasa marah dan malu. Adalah satu hal baginya untuk menghina mereka, menyebut mereka bukan siapa-siapa, tetapi untuk secara terbuka menggoda murid perempuan mereka. Ini benar-benar penghinaan. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Ding Wanping, pemimpin tim untuk misi ini. Berharap dia akan maju dan mendukung Chen Xilin. Ding Wanping, yang tidak berdaya, tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan berkata, "Tuan Muda, ini adik perempuan saya dari puncak pedang surgawi. Bisakah Anda memberi saya sedikit muka dan tidak mengganggunya?" "Bagus." Ding Wanping merasa lega karena Ding Tianxiang menarik kembali tatapan mesumnya. Setuju dengan mudahnya. Namun sebelum Ding Wanping bisa pamer kepada anggota timnya, wajahnya ditampar keras. Wajah Ding Tianxiang berubah karena marah. Telapak tangan besi meninggalkan bekas tangan berwarna merah darah pada wajahnya. Apakah wajah itu cukup? Dengan itu, Ding Tianxiang menamparkan sisi lain wajahnya. Patah. Suara tamparan yang keras itu bergema kemana-mana. "Memintaku untuk menunjukkan wajahmu. Kamu ini apa?" Ditampar 2 kali berturut-turut, wajah Ding Wanping terasa terbakar menyakitkan. Dia merasa amat terhina. Ditampar seperti ini di depan para pengikut Sekte Awan Hijau, dia telah kehilangan semua martabatnya. Namun dia tidak berani marah. Karena lawannya adalah Ding Tianxiang, seorang jenius luar biasa yang tidak mampu diprovokasinya. Para pengikut Sekte Awan Hijau terdiam karena takut. Mereka tidak menyangka Ding Tianxiang begitu mendominasi dan kurang ajar, memperlakukan Sekte Awan Hijau dengan hina. Jika Ding Wanping diperlakukan seperti ini, betapa baiknya nasib mereka sendiri jika mereka campur tangan. Setelah memberi pelajaran pada Ding Wanping, tatapan Ding Tianxiang kembali ke Chen Xilin, dipenuhi dengan yang terang-terangan, "Lihat itu. Mereka hanya sekumpulan sampah. Setahun bersama mereka tidak akan sebanding dengan 1 malam bersamaku. Ayo, aku jamin kamu akan terkejut. Dalam segala aspek." Sambil tersenyum menggoda, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pinggang Chen Xilin. Dentang. Tapi tiba-tiba, terdengar suara pedang. Cahaya dingin memercik, dan bayangan pedang menyelimuti. Pedang Qi yang kuat menebas langsung dahi Ding Tianxiang. Ding Tianxiang segera merasakannya, lalu mencibir, "Seekor semut biasa, dan kau berani menyerangku." Dia dengan santai melepaskan pukulan sekuat tenaga. Kekuatan Qi itu dahsyat, beresonansi dengan suara menggelegar, menghantam Qi pedang. Para anggota keluarga Ding yang lebih muda menyaksikan dengan kagum. Itu adalah salah satu teknik andalan Tuan Muda, tinju pembuka gunung, sebuah keterampilan tinju tingkat mendalam tingkat menengah. Kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan jika dilakukan dengan santai, itu tidak akan terkalahkan di bawah lapisan ke-8 pendirian fondasi.
Orang ini mencari kematian, berani menyerang Tuan Muda. Mari kita lihat bagaimana dia menahan pukulan ini. Namun, tepat saat mereka selesai berbicara, tinju pembukaan Gunung Qi milik Ding Tianxiang menyebar bagaikan kabut yang tertembus sinar matahari, dan lenyap seketika. Pedang Qi-nya luar biasa tajam. Ia membubarkan Qi tinjunya, dan langsung menebas dahi Ding Tianxiang. Ding Tianxiang langsung ngeri, menghindar dengan panik. Tetapi pedang Qi sudah mengenai dia, tidak memberi kesempatan untuk menghindar. Untungnya, kepala keluarga Ding Suhui ada di sampingnya. Sejak Jiang Fan menghunus pedangnya, dia telah memahami sifatnya yang luar biasa. Karena itu, dia segera bersiap dan melemparkan gulungan giok ke jalan. Gulungan giok itu ditusuk oleh Qi pedang, melepaskan kabut yang menyelimuti Qi pedang. Namun, Ding Suhui masih meremehkan kekuatan, ukiran hati pedang. Pedang Qi, meski sangat berkurang, masih menghancurkan kabut dan menghantam dahi Ding Tianxiang. Mendesing, suara ringan, garis keturunan sepanjang jari muncul di dahi Ding Tianxiang. Butiran darah terkumpul, menyatu menjadi aliran, mengalir ke bawah. Keringat dingin mengalir dari para anggota keluarga Ding yang ketakutan. Karena mereka semua menyadari, pada saat terakhir, Jiang Fan telah menarik pedang Qi-nya. Jika tidak, dahi Ding Tianxiang tidak akan memiliki garis keturunan belaka. Namun ada retakan yang membelah tengkoraknya. Dentang, suara pedang. Jiang Fan menyarungkan pedangnya, cahaya dingin terpancar dari matanya. Lain kali, mati. Semua orang gemetar dalam hati. Perasaan dingin menyelimuti mereka. Tampaknya Jiang Fan saat ini adalah pedang pembunuh yang tak tertandingi. Sekali terhunus, darah akan tumpah. Bab 127, takdir membawa kita bersama melintasi ribuan mil. Mata Ding Suhui menunjukkan keheranan saat dia menatap langsung ke arah Jiang Fan untuk pertama kalinya dan bertanya, "Kamu siapa?" Chen Xilin memegang tangan Jiang Fan dengan bangga dan berkata, "Murid puncak Master Sekte, Jiang Fan, dan dia juga tunanganku." Dia melemparkan pandangan provokatif ke arah Ding Tianxiang. "Jadi bagaimana jika Anda adalah murid paviliun mekanisme surgawi? Bukankah kamu masih kalah di bawah pedang Jiang Fan?" Memikirkan hal ini, dia memeluk lengan Jiang Fan lebih erat, seolah dengan begitu dia bisa merasa lebih aman. Ding Tianxiang, yang baru saja lolos dari pembunuhan, sekarang menghadapi provokasi seperti itu dari Chen Xilin. Kemarahan membuncah di dadanya, dan dia menyalurkan kekuatan spiritualnya, berteriak, "Ayo! Kita maju lagi." Dia terlalu ceroboh sebelumnya. Kalau tidak, dengan kultivasi lapisan ke-8 pendirian fondasi, dia tidak akan kalah begitu menyedihkan. "Diam!" Ding Suhui memarahi, "Tamu seharusnya diperlakukan dengan hormat, bukan dengan kasar. Jika itu adalah murid dari puncak lain, hal itu tidak menjadi masalah. Putranya adalah murid paviliun mekanisme surgawi. Melukai lawan akan membuat bahkan tuannya ragu untuk bereaksi keras. Namun Jiang Fan adalah murid Master Sekte Awan Hijau. Jika dia membiarkan Jiang Fan terluka oleh pengikut keluarga Ding, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah Master Sekte Awan Hijau?" Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Para murid Sekte Awan Hijau, karena kalian dibawa ke sini oleh murid keluarga Dingku, Ding Wanping, sudah menjadi kewajibanku untuk menjaga kalian. Wanping, atur agar mereka tinggal di kediaman." Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk pergi. Tepat sebelum pergi, dia tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening, dan mengingatkan, "Juga, Tuan Qin akan segera tiba di keluarga Ding. Pastikan kau menahan rekan-rekanmu dan jangan berkeliaran di sekitar kediaman untuk menghindari mengganggu Tuan Qin." Ding Wanping berdiri dengan hormat, "Ya, kepala keluarga." Memikirkan Guru Qin, dia merasakan rasa hormat yang mendalam dari hatinya. Seorang master jiwa kelas 1 sejati, seseorang yang gerakan sekecil apapun dapat mengguncang seluruh kota Cloud Sun. Bahkan Ding Tianxiang yang marah, setelah mengetahui Tuan Qin akan segera tiba, segera menahan amarahnya dan tidak berani menimbulkan masalah lebih lanjut. Berada di paviliun mekanisme surgawi, dia semakin memahami status luhur para master jiwa. Bahkan seniman bela diri alam formasi inti hanya dapat menganggap seorang master jiwa bintang 1 sebagai setara.
Keluarga Ding, yang bahkan tidak memiliki satupun anggota alam formasi inti, sangat beruntung karena mendapatkan bantuan seorang master jiwa bintang 1. Jika mereka tidak menyenangkannya dan dia memilih untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Ding, dia akan menjadi pendosa historis bagi keluarga Ding. Dengan demikian, konflik pun mereda. Ding Wanping memimpin semua orang ke kamar tamu keluarga Ding, mengatur kamar untuk setiap murid. Ketika tiba saatnya Chen Xilin, dia berkata dengan penuh perhatian, "Adik perempuan Xilin, kamu bisa tinggal di kamar sebelah kamar kakak perempuanmu. Jika terjadi sesuatu, saya bisa segera datang." Chen Xilin berkata dengan tenang, "Tidak perlu merepotkan kakak senior. Aku akan tinggal sekamar dengan Jiang Fan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bisakah Ding Wanping melindunginya?" Kejadian sebelumnya telah memberikan jawabannya. Dada Ding Wanping terasa sesak karena kesakitan, dia melotot cemburu ke arah Jiang Fan, "Adik, jangan meremehkan Jiang Fan. Sebelumnya, dia hanya memanfaatkan unsur kejutan untuk mendapatkan keunggulan atas Ding Tianxiang. Dalam pertarungan sungguhan, Jiang Fan akan tamat dalam 3 gerakan." Mendengar ini, wajah Chen Xilin menunjukkan sedikit jejak penghinaan. Dia membalas dengan terus terang, "Itu masih lebih baik daripada berdiri di sana dan menerima tamparan tanpa melawan." Murid-murid yang lain memandang Ding Wanping, wajah mereka tanpa ekspresi. Dalam hati mereka merasakan sedikit rasa jijik. Tidak peduli seberapa lemah kultivasi Jiang Fan, setidaknya dia berani membela Chen Xilin dan berhasil melukai lawan. Bagaimana dengan Ding Wanping? Ia hanya berani bersikap tangguh di hadapan orang-orang yang lebih lemah darinya. Menghadapi Ding Tianxiang, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk membalas. Dari mana dia mendapatkan nyali untuk memandang rendah Jiang Fan? Ding Wanping yang merasa sangat terhina, mengepalkan tangannya dan menatap Jiang Fan dengan penuh kebencian, "Berani bersaing denganku? Mari kita lihat siapa yang pahlawan dan siapa yang pengecut." Dia tidak sanggup menanggung penghinaan itu. Tidak peduli apapun, dia ingin membuktikan dirinya. Di depan para pengikut Sekte Awan Hijau dan Chen Xilin, dia ingin mendapatkan kembali sebagian martabatnya yang hilang. Dia tidak bisa mengalahkan Ding Tianxiang, tapi tentunya dia bisa dengan mudah mengatasi Jiang Fan, bukan? Jiang Fan menganggap orang ini membosankan. Dia terjerat lagi dan lagi. Karena pihak lain memintanya, sebaiknya dia segera mengakhirinya. Baiklah. Jiang Fan menyetujui tanpa ragu. Ding Wanping mencengkeram gagang pedangnya, "Ikuti aku." Dengan demikian, mereka semua pindah ke tempat latihan bela diri keluarga Ding. Murid-murid lainnya juga sangat penasaran dari mana Jiang Fan mendapatkan kepercayaan diri untuk menghadapi Ding Wanping dalam duel. Lagi pula, yang terakhir adalah seorang murid yang berpengalaman. Dia telah berada di lapisan ke-6 pendirian pondasi untuk beberapa waktu, dengan pondasi yang kokoh dan pengalaman tempur yang melimpah. Jiang Fan, di sisi lain, baru bergabung dengan Sekte Awan Hijau sebulan yang lalu. Keduanya melangkah keluar dari kerumunan, masing-masing mencengkeram senjata, saling berhadapan, siap bertarung. Pada saat yang sama, Tuan Qin yang sangat dinantikan akhirnya tiba di keluarga Ding. Dia tidak lain adalah Qin Wenyuan, yang telah memindahkan seluruh keluarganya dari Lonely Boat City ke tempat yang jauh. Cloud Sun City jauh lebih makmur daripada Lonely Boat City, menjadikannya tempat yang tepat bagi keluarga Qin untuk membangun kembali kehidupan mereka. Mengingat keluarga Qin baru saja tiba, untuk membangun wilayah mereka berarti bersaing memperebutkan wilayah dengan keluarga jalur bela diri setempat. Jadi Qin Wenyuan dengan bijak memilih untuk membentuk aliansi dengan keluarga Ding. Pertama, mereka akan menghancurkan 2 keluarga jalur bela diri terkemuka lainnya dan kemudian mengamankan pijakan mereka. "Tuan Qin, Anda akhirnya tiba." Ding Suhui memimpin seluruh keluarga Ding, menyambut prosesi besar keluarga Qin di luar gerbang kota. Ding Tianxiang menemani mereka dan memberi hormat kepada Qin Wenyuan, "Tuan Qin, saya Ding Tianxiang, murid Paviliun Mekanisme Surgawi. Selamat datang di keluarga Ding." Dia menyebutkan identitasnya untuk menambah bobot negosiasi keluarga Ding, dengan harapan mendapatkan lebih banyak manfaat dalam aliansi. Namun, Qin Wenyuan menanggapi dengan senyum mengejek,
apakah Penatua Fei Yunlun dari Paviliun Mekanisme Surgawi baik-baik saja? Ding Tianxiang terkejut, Tuan Qin, Anda kenal tuanku. Fei Yunlun, tak lain adalah gurunya, adalah seorang kultivator hebat di lapisan ke-8 Jidan. Dia sangat terkejut bahwa Qin Wenyuan mengenalnya. Kita lebih dari sekadar kenalan. Qin Wenyuan mengelus jenggotnya, Penatua Fei Yunlun harus memanggilku kakak senior. Kami berasal dari sekte yang sama, tetapi kemudian saya menemukan bakat jiwa saya dan menekuni jalan seorang master jiwa. Dengan perhitungan itu, kamu adalah keponakanku yang masih muda. Mendengar ini, Ding Tianxiang sangat terkejut. Dia merasa lebih hormat. Punggungnya yang sudah membungkuk semakin dalam, Tianxiang memberi salam pada paman guru. Ding Suhui pun tidak berani bersikap tidak hormat dan membungkuk juga, junior memberi hormat kepada Master Qin. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Qin Wenyuan bukan hanya seorang master jiwa bintang 1 tetapi juga paman seperguruan putranya. Jika dia tidak senang, tidak bisakah dia memutuskan masa depan putranya dan kemakmuran keluarga Ding? Memikirkan hal ini, sikapnya menjadi lebih penuh hormat. Dalam penghormatan mereka, Qin Wenyuan menerima penghormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ia memasuki keluarga Ding. Diskusi aliansi berjalan tanpa hambatan apapun. Semua syarat yang diajukan Qin Wenyuan, Ding Suhui harus menerima sepenuhnya, tidak berani menentang. Untungnya, Qin Wenyuan bukanlah orang yang serakah. Meskipun beberapa kondisinya keras, namun masih dapat ditanggung. Setelah aliansi disepakati, Ding Suhui menghela napas panjang lega, akhirnya meredakan kekhawatirannya. Tuan Qin, saya telah menyiapkan jamuan makan, silakan ikuti saya. Ditemani Ding Suhui, Qin Wenyuan berjalan ke ruang makan dengan semangat tinggi. Dia merasa cukup senang. Meninggalkan Lonely Boat City mungkin bukan hal yang buruk. Selama kita tidak memprovokasi Master Jiwa Bintang 3 itu, keluarga Qin akan menjadi lebih mulia dari sebelumnya. Saat mereka berjalan, saat melewati lapangan latihan bela diri, dia melihat sekelompok orang dari sudut matanya. Ketika dia melihat sebuah sosok berdiri di tengah, dia tak dapat menahan diri untuk berhenti. Bab 128 Tuan Muda mengubah nada. Dia tidak dapat mempercayai matanya. Dia mengusap matanya yang sudah tua dan melihat lagi. Siapa lagi kalau bukan Jiang Fan? Untuk sesaat, dia merasakan suatu hal yang tidak masuk akal dalam hidupnya. Dia memimpin seluruh keluarganya dalam perjalanan panjang menuju Cloud Sun City. Berpikir dia tidak akan pernah bertemu orang itu lagi dalam kehidupan ini. Siapa yang mengira mereka akan bertemu satu sama lain saat mereka tiba? Melihat Qin Wenyuan membeku di tempat, Ding Suhui tercengang dan mengikuti tatapannya. Dia melihat Ding Wanping dan Jiang Fan hendak bertarung. Dia tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya. Hari ini seharusnya menjadi hari yang baik bagi aliansi, bukan saatnya untuk menumpahkan darah. Mungkinkah Qin Wenyuan tidak senang karena ini? Ding Suhui terkejut sekaligus marah, lalu bergegas maju dan memarahi Ding Wanping, apakah kamu tuli? Sudah kubilang jangan ganggu Tuan Qin, kenapa kau membawa orang ke tempat latihan bela diri? Enyah. Saat hendak membalas dendam atas keluhan masa lalu, Ding Wanping terkejut. Dia menoleh ke belakang dan melihat Qin Wenyuan dikelilingi orang banyak, dia pun cepat-cepat menundukkan kepala dan bergegas pergi. Para pengikut Sekte Awan Hijau juga terdiam. Mereka benar-benar telah mengganggu Tuan Qin. Maka mereka pun buru-buru pergi. Jiang Fan memandang dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa itu benar-benar Qin Wenyuan, membuat sudut mulutnya berkedut. Mereka berhasil bertemu satu sama lain di sini. Hari ini adalah hari aliansi antara Qin Wenyuan dan keluarga Ding. Dia tidak bisa menyapanya, jadi dia pura-pura tidak tahu dan pergi. Qin Wenyuan yang hatinya tegang, melihat Jiang Fan tidak menunjukkan ekspresi lain dan menghela napas lega. Dia bergumam pada dirinya sendiri, keluarga Qin kita sudah pindah, dan kita sudah menerima hukumannya. Tuan Jiang tidak akan menyalahkan kita lagi. Memikirkan hal ini, pikirannya menjadi aktif. Karena dia tidak lagi menyalahkan kita, bisakah kita berteman? Itu adalah Master Jiwa Bintang 3. Sekalipun dia mengajarkan sedikit, akan butuh waktu seumur hidup untuk mencerna semuanya.
Namun, ia juga mengerti bahwa persahabatan yang tergesa-gesa akan menjadi pelanggaran. Tiba-tiba dia teringat dengan Ding Wanping yang sedang bertanding dengan Jiang Fan, lalu bertanya, "Kepala keluarga Ding, apakah ada yang bertanding tadi yang merupakan junior dari keluarga Dingmu?" Ding Suhui menjawab dengan gugup, dia adalah putra selir keluarga Dingku. Dia bodoh dan berselisih dengan Tuan Qin, mohon jangan dimasukkan ke hati. Dia membenci Ding Wanping. Orang ini hanya bisa bikin masalah. Qin Wenyuan terus bertanya, dan apa hubungan antara dia dan pemuda dari Sekte Awan Hijau yang menjadi lawannya? Apakah dia mengacu pada Jiang Fan? Bagaimana mungkin Ding Suhui berkata sebaliknya? Dia segera mengangguk dan berkata, Ding Wanping adalah pemimpin misi ini, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Jiang Fan, sangat baik. Qin Wenyuan merasa tenang. Karena Jiang Fan bersikap baik terhadap orang-orang dari keluarga Ding, dia, sebagai sekutu keluarga Ding, tentu saja juga akan berteman dengan Jiang Fan. Hanya saja, status Ding Wanping agak terlalu rendah untuk mewakili keluarga Ding. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, saya melihat bahwa Ding Wanping luar biasa dan pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Jika dia menjadi tuan muda keluarga Ding, masa depan keluarga Ding pasti akan sejahtera. Apa? Ding Suhui sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Wenyuan ingin menunjuk Ding Wanping sebagai tuan muda baru keluarga Ding. Bukankah Ding Tianxiang jauh lebih hebat dari Ding Wanping? Ding Tianxiang juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Qin Wenyuan menghargai Ding Wanping? Seluruh keluarga Ding juga tampak bingung dan semua mengalihkan pandangan ke Ding Suhui untuk meminta keputusan. Apalagi yang bisa dilakukan Ding Suhui? Meskipun dia lebih menyukai Ding Tianxiang, Ding Wanping lebih disukai oleh Master Qin. Setidaknya selama beraliansi, dia tidak bisa membuat Tuan Qin tidak senang. Jadi, dia hanya bisa menepuk bahu Ding Tianxiang, maafkan aku, mulai hari ini, posisi tuan muda akan dipegang oleh Ding Wanping. Ding Tianxiang sangat tidak mau, tetapi tidak dapat menunjukkannya dan harus mengangguk dengan cemberut. Tak lama lagi, kelompok itu baru saja kembali ke kamar mereka ketika seorang tetua menemui mereka. Wanping, ikut aku ke aula leluhur. Kepala keluarga akan mengangkatmu sebagai tuan muda baru keluarga Ding. Apa? Para pengikut Sekte Awan Hijau kebingungan. Tiba-tiba, Ding Wanping menjadi tuan muda yang baru. Bukankah Ding Tianxiang adalah tuan muda? Kualifikasi apa yang dimiliki Ding Wanping untuk menggantikannya? Ding Wanping juga tercengang, mengira dirinya salah dengar. Penatua, apakah Anda salah dengar? Tetua itu sangat gembira dan berkata, tadi, Tuan Qin sekilas menyukaimu. Atas sarannya, kepala keluarga memutuskan untuk mengangkatmu menjadi tuan muda yang baru. Apa? Ding Wanping diliputi rasa senang dan tidak dapat mempercayainya sambil menunjuk dirinya sendiri. Siapa dia? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu Guru Qin. Sekarang, dia telah mendapatkan bantuan Tuan Qin. Kegembiraan yang tiba-tiba itu membuatnya pusing, dan butuh beberapa saat baginya untuk sadar. Dia gemetar karena kegembiraan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membanggakan diri kepada para murid Sekte Awan Hijau. Apakah kalian mendengarnya? Apakah kalian mendengarnya? Tuan Qin mulai menyukaiku. Sebagian besar murid memandangnya dengan rasa iri. Disukai oleh seorang Soul Master, sungguh suatu kehormatan. Namun, Jiang Fan dan Chen Xilin bingung. Mengapa Qin Wenyuan menyukai Ding Wanping? Chen Xilin, matanya berbinar, bergumam pelan, mungkinkah Qin Wenyuan salah paham tentang hubungan antara Jiang Fan dan Ding Wanping? Jiang Fan tampaknya memiliki ide yang samar-samar. Akan tetapi, apakah Ding Wanping menjadi tuan muda atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ketidakpeduliannya membuat Ding Wanping tidak senang. Ada apa, Jiang Fan? Kamu cemburu? Ding Wanping membanggakan dirinya, sekarang, aku bukan hanya tuan muda keluarga Ding, tetapi juga orang yang disayangi Tuan Qin. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Jiang Fan menggerakkan bibirnya tetapi akhirnya menahan kata-katanya. Dia tidak peduli untuk mempertanyakan bagaimana Ding Wanping bisa mendapatkan perhatian Qin Wenyuan.
Sebaliknya, dia berkata kepada Chen Xilin, ayo kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar. Kita akan berangkat saat senja untuk mencari binatang iblis, mereka lebih suka bergerak setelah gelap. Inilah tujuan sebenarnya mereka untuk perjalanan ini. Chen Xilin mengangguk, pipinya yang cantik sedikit merona, dan mengikuti Jiang Fan kembali ke kamar. Hal ini membuat Ding Wanping sangat tidak senang. Sialan. Sekarang aku adalah tuan muda keluarga Ding dan dapat menggunakan seluruh kekuatan keluarga untuk membantuku memburu binatang iblis. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Di dalam ruangan, Jiang Fan mengeluarkan sebuah buku penuh ilustrasi. Ditemukan dalam berkas yang dikirim oleh Penatua Zhao Wuji, berisi gambar dan deskripsi rinci berbagai binatang iblis. Termasuk kebiasaan, bakat, metode serangan, dan kelemahan mereka. Chen Xilin yang berdiri di sampingnya merasa pusing saat melihatnya, lalu mengusap matanya yang sakit dan berkata, suamiku, ada ribuan jenis binatang iblis dalam buku ini. Bahkan jika kamu selesai membacanya, kamu mungkin tidak mengingat semuanya. Dia mengakui bahwa mengenal musuh berarti memenangkan 100 pertempuran. Memahami binatang iblis akan membuat perburuan mereka lebih efisien. Namun, jenis-jenis binatang iblis di Gunung 100 Binatang tidak diketahui, bahkan jika Jiang Fan melihatnya di buku dia mungkin tidak mengingatnya. Waktunya terlalu sedikit. Hanya dalam 2 hari, Jiang Fan tidak mungkin dapat mengenali semua itu. Pada saat ini, Jiang Fan menyelesaikan halaman terakhir dan dengan lembut menutup buku itu. Dalam benaknya, gambaran jelas tentang isi buku itu muncul. Begitu sejenis binatang iblis muncul, dia akan langsung mengenalinya. Titik-titik hijau dari pohon surgawi Void tidak hanya meningkatkan pemahamannya. Tampaknya ingatannya juga menjadi luar biasa baik. Apa yang orang biasa butuh waktu berbulan-bulan untuk memahami sepenuhnya dalam buku binatang iblis, ia telah hafal dalam 2 hari. Sekalipun Ding Wanping memiliki lebih banyak orang, dia belum tentu seefisien Jiang Fan dalam memburu binatang iblis yang sama. Jiang Fan meraih tangan lembutnya dan menariknya ke pangkuannya, sambil berbisik, jangan khawatir, aku akan mendapatkan poin pahala yang cukup untuk memungkinkan kita berdua berlatih di aula suci. Pipi porselen Chen Xilin sedikit memerah. Mendengarkan detak jantung Jiang Fan yang kuat, dia merasa sangat puas. Saat keduanya hendak berhubungan intim, ketukan di pintu yang keras mengganggu momen mereka. Saudara muda Jiang, saudara muda Chen, binatang iblis sedang menyerang kota. Bab 129 Binatang Pembelah Gunung. Ekspresi Jiang Fan berubah. Dia segera membawa Chen Xilin keluar pintu dan bergabung dengan murid-murid lainnya. Setengah hari kemudian, Ding Wanping berhasil mewarisi gelar Tuan Muda. Dia tidak hanya berganti ke jubah sutra baru, tetapi keluarga Ding juga memberinya artefak sihir tingkat menengah. Yang paling penting, Ding Tianxiang dan beberapa anggota muda yang kuat dari klan menemaninya seperti penjaga. Melihat Jiang Fan keluar, Ding Wanping berkata dengan puas, perkenalkan, ini adalah pelayanku. Aku akan membawa pengiringku untuk membasmi binatang iblis bersama-sama, poin prestasi akan menjadi milikku, apakah itu tidak apa-apa? Murid-murid yang lain merasa marah. Mengapa? Mereka semua bertarung sendirian, sedangkan Ding Wanping membawa sekelompok orang, dan di antara mereka ada Ding Tianxiang, yang tingkat kultivasinya berada pada lapisan ke-8 pendirian pondasi. Selain Raja Iblis, binatang iblis apapun yang datang pasti akan dibunuh oleh mereka, bukan? Mereka telah menempuh perjalanan jauh ke sini, namun belum juga mencicipi seteguk sup pun, semua dagingnya telah habis dilahap oleh Ding Wanping. Namun, ini adalah wilayah keluarga Ding. Sekalipun mereka tidak senang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, sebab tidak ada seorang pun yang menemani mereka. Jiang Fan tetap tanpa ekspresi, terserah kau saja. Binatang iblis mempunyai berbagai macam bakat, jika seseorang tidak memahami hal ini, akan sulit untuk membunuh mereka. Ding Wanping mencibir, dasar mulut keras. Aku heran apakah kau masih akan sekuat itu saat bertarung melawan binatang iblis. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari gerbang timur kota. Tak perlu dikatakan, sudah jelas itu adalah binatang iblis yang menyerang kota. Para murid segera mengikutinya.
Ding Wanping memberi perintah, Ding Tianxiang, berikan aku kesempatan pertama. Jangan biarkan orang Jiang itu mengalahkanku. Kemarahan melintas di mata Ding Tianxiang. Dahulu kala, makhluk tak berguna ini yang tidak pernah ia perhatikan, ternyata bisa memerintahnya. Tetapi memikirkan kebaikan Tuan Qin, dia hanya bisa menggertakkan giginya, mengerahkan kekuatan spiritualnya, dan berlari cepat ke depan. Segera, mereka tiba, menatap dengan takjub pada penyok di tembok kota. Tembok kota ini terbuat dari batu, sekokoh emas. Namun, ia ditabrak oleh binatang iblis tak dikenal, yang mengakibatkan penyok sedalam 1 meter. Kekuatan benturannya sangat mengerikan, membuat semua orang merinding. Jika seseorang terkena serangan langsung, ususnya akan tertusuk dan organ dalamnya hancur hingga mati. Semuanya, hati-hati, Ding Wanping berteriak dengan tegas. Binatang iblis itu jauh lebih kuat dari yang diduganya. Memang, saat pandangannya menyapu sekelilingnya, dia melihat Ding Tianxiang tengah berjuang melawan makhluk besar yang ditutupi sisik berwarna kuning tanah, berbentuk seperti kuda Nil. Tidak seperti kuda Nil, matanya berwarna merah darah, dan mulutnya penuh dengan gigi bergerigi seperti taring serigala. Ujung hidungnya halus dan hitam pekat, kadang-kadang memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Ding Tianxiang, dengan tingkat kultivasi lapisan ke-8 dari Foundation Establishment, mengerahkan teknik-teknik yang kuat, tetapi teknik-teknik tersebut hanya menciptakan tanda-tanda darah di tubuh binatang iblis tersebut. Dia bukan saja gagal membunuhnya, tetapi dia juga membuat binatang iblis itu marah besar. Jadi, meskipun Ding Tianxiang tiba lebih dulu, dia tidak dapat melancarkan serangan balik. Ding Wanping tercengang, binatang iblis macam apa ini? Para murid yang hadir, serta para anggota muda yang kuat dari keluarga Ding yang menemani mereka, semuanya tampak bingung. Tak seorang pun mengenali binatang iblis itu di tempat kejadian. Jiang Fan juga terkejut, benar-benar ada binatang iblis seperti itu di Gunung 100 Binatang. Ini merupakan varian langka di antara binatang iblis, yang disebut binatang pembelah gunung. Sisik-sisik di tubuhnya merupakan material bermutu tinggi untuk membuat artefak sihir pertahanan, sangat kuat, artefak dan teknik sihir biasa tidak dapat menembusnya. Tanpa memahami titik lemahnya, memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi beberapa tingkat pun akan sia-sia. Namun binatang iblis semacam itu jarang sekali terlihat, bahkan di antara gelombang binatang yang jauh. Sebenarnya ada satu yang tersembunyi di Gunung 100 Binatang. Sambil merenungkan titik lemah binatang pembelah gunung, dia segera menghunus pedang hitamnya dan melompat dari tembok kota. Melihat Jiang Fan beraksi, Ding Wanping menjadi cemas, dan memerintahkan anggota keluarga Ding yang tersisa untuk bergabung dalam pertempuran. Di bawah penindasan Ding Tianxiang, binatang pembelah gunung sudah sulit menjadi liar. Dengan bergabungnya beberapa anggota muda kuat dari keluarga Ding, mereka segera berjuang untuk mempertahankan diri. Hal ini benar-benar membangkitkan keganasan binatang itu. Saat ia mengusir beberapa orang, ia menggeram ke langit, dan hidungnya yang hitam pekat memancarkan warna merah darah yang kuat. Seperti besi panas membara. Melihat ini, kelopak mata Jiang Fan berkedut, dia berteriak, mundur. Dia dengan cepat memanfaatkan teknik gerakannya, melompat ke kejauhan. Bahkan Ding Tianxiang, merasakan bahaya, segera mundur. Para anggota muda yang kuat dari keluarga Ding, juga merasakan bahaya, bergegas berhamburan. Binatang pembelah gunung itu memusatkan pandangannya pada Ding Tianxiang, sambil meraung dan menyerbu ke arahnya. Ding Tianxiang memiliki tembok kota di belakangnya, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pada saat kritis, seorang pengikut Sekte Awan Hijau melemparkan tangga gantung, yang memungkinkannya meraih dan melompat ke atas. Nyaris menghindari serbuan binatang buas itu. Ledakan, suara yang keras. Tembok kota penyok sedalam 1 meter lagi. Jika dia dipukul sekarang, nasib Ding Tianxiang pasti sudah jelas. Dia menyeka keringat dinginnya, memperlihatkan ekspresi lega karena lolos dari kematian. Namun Jiang Fan mengingatkan lagi, hati-hati. Ini belum berakhir. Binatang pembelah gunung itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan hidungnya yang berwarna merah darah diarahkan ke Ding Tianxiang dari kejauhan.
Gelombang padat berwarna merah darah dengan cepat melonjak menuju Ding Tianxiang. Ding Tianxiang menjadi pucat karena terkejut. Bahkan tanpa datangnya gelombang itu, ia merasakan ancamannya yang besar. Jika kena, hantaman di dalam gelombang itu niscaya akan menghancurkan tubuhnya. Pada saat kritis, dia menguatkan hatinya. Dia menarik tangga gantung itu dengan kuat. Murid Sekte Awan Hijau yang mencengkeramnya tiba-tiba terlempar ke bawah. Ding Tianxiang berusaha melompat, meraih tepi tembok kota, dan berbalik ke atasnya. Murid Sekte Awan Hijau yang terlempar ke bawah berteriak dengan menyedihkan, jatuh tepat ke jalur gelombang merah darah. Adegan ini membuat murid-murid Sekte Awan Hijau marah. Mereka dengan baik hati menyelamatkan Ding Tianxiang, hanya untuk digunakan sebagai tameng. Namun, dalam suasana panas, mereka tidak dapat menyelamatkan teman mereka. Mereka hanya bisa mendengar jeritannya yang tak berdaya. Ekspresi Jiang Fan juga berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka Ding Tianxiang begitu hina. Tanpa ragu-ragu lagi, dia dengan sigap menggunakan teknik gerakannya, seakan-akan berlari di atas tembok. Saat gelombang merah darah itu menerjang, dia tepat pada waktunya menangkap pengikut Sekte Awan Hijau, nyaris menghindari tepian gelombang itu. Ledakan. Gelombang itu akhirnya menghantam tepi tembok kota, menciptakan celah panjang selebar beberapa meter. Para murid di tembok merasa ngeri. Bisakah kita benar-benar menangani binatang iblis ini? Lebih baik beritahu anggota kuat keluarga Ding, biarkan mereka bergabung. Seseorang menyarankan untuk mundur. Bahkan Ding Tianxiang tidak berani lagi menyerang dengan gegabah, katanya, binatang buas ini sudah di luar kendali kita. Cepat beritahu anggota kuat dari 3 keluarga besar. Bagi para pengikutnya yang tinggal di luar kota, mereka hanya bisa berjuang sendiri. Marah karena serangan berulang kali gagal, binatang pembelah gunung itu menatap tajam ke arah Jiang Fan dengan mata berwarna merah darah. Ia mencakar tanah dengan kukunya, bersiap untuk menyerang. Jiang Fan menurunkan murid Sekte Awan Hijau yang diselamatkan, sambil mendesak, cepat pergi. Sambil menggenggam pedang hitam, dia menahan napas, dan memfokuskan pikirannya. Meski tangguh, binatang pembelah gunung punya titik lemah yang jelas. Bergemuruh, binatang itu tiba-tiba melesat maju seperti pegas. Hidungnya bersinar merah darah lagi. Menyaksikan hidungnya yang mengerikan, jantung para murid berdebar kencang. Para murid berteriak, minggir, bergerak cepat, lari, adik muda Jiang. Namun, Jiang Fan tidak hanya tidak menghindar. Dia menatap hidung binatang buas yang berwarna merah darah itu, lalu dengan cepat menyerbu ke arahnya memanfaatkan teknik gerakannya. Bab 130, merebut kebaikan. Binatang pembelah gunung juga dikejutkan oleh gerakan tiba-tiba Jiang Fan. Kepanikan tampak di matanya. Ia dengan cepat menarik kembali cahaya merah darah dari hidungnya. Namun sudah terlambat. Dalam sekejap, Jiang Fan menyerbu ke depan. Saat sisa cahaya merah darah menghilang dari hidungnya, dia menusukkan pedangnya ke depan. Anehnya, tubuh binatang pembelah gunung itu sekeras besi, begitu pula hidungnya. Namun ketika terkumpulnya darah yang bercahaya, hidung menjadi luar biasa lembut. Pedang hitam langsung menembusnya, dan dengan momentum maju binatang pembelah gunung, ujung pedangnya terus menusuk lebih dalam. Hingga hanya gagang pedang yang tersisa di luar. Pada saat ini, pedang hitam telah menembus tengkorak binatang pembelah gunung. Saat Jiang Fan mengaktifkan kekuatan spiritualnya, pedang hitam berguncang hebat, menghancurkan semua yang ada di dalam tengkoraknya. Sebuah raungan. Binatang pembelah gunung itu menjerit kesakitan, darah muncrat dari ketujuh lubangnya. Tubuhnya yang besar jatuh terguling ke tanah. Jiang Fan mengeluarkan pedang hitam, cairan otak kental berwarna putih bercampur manik bulat kekuningan menyembur keluar. Seperti yang diantisipasi, Jiang Fan menangkapnya di tangannya. Inilah inti binatang buas dari binatang iblis. Itu berisi kekuatan iblis dan beberapa bakat bawaan. Kekuatan bawaan binatang pembelah gunung sangat dahsyat. Jika inti binatang ini dapat disempurnakan menjadi artefak sihir, ia akan memiliki beberapa kemampuan untuk membelah gunung dan batu. Bisa dijual dengan harga tinggi. Tentu saja, sisik di tubuhnya juga berharga. Jiang Fan tidak akan menyia-nyiakannya. Dia menanggalkan semua sisiknya.
Selain itu, urat, isi perut, darah, dan dagingnya semuanya berharga. Memang, tepat setelah sisiknya dikupas, seorang pedagang setempat keluar dan membeli sisa-sisanya dengan harga tinggi, yakni 200 batu kristal. Di tembok kota, para murid menyaksikan dengan takjub. Adik Jiang, apakah dia membunuh binatang pembelah gunung sendirian? Ini adalah binatang iblis ganas yang bahkan Ding Tianxiang dan para pemuda ahli dari keluarga Ding tidak dapat mengatasinya. Bukan hanya tidak bisa mengatasinya, mereka jelas dikejar dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Itulah sebabnya, masih dibutuhkan murid-murid Sekte Awan Hijau kita untuk menanganinya, sedangkan keluarga-keluarga jalur bela diri itu tidak istimewa. Pada saat ini, Ding Suhui memimpin para pakar keluarga, merasakan ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Mengapa ada keributan besar seperti ini? Dia pikir mereka bisa dengan mudah menangani binatang buas yang menyerang kota, tetapi setelah mendengar beberapa suara yang mengguncang bumi, mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan segera bergegas mendekat. Tepat pada saat ini, tubuh tanpa kulit dari binatang pembelah gunung dibawa kembali ke kota oleh para pedagang. Murid Ding Suhui mengerut, binatang pembelah gunung. Beberapa hari yang lalu, itu menyebabkan binatang iblis menyerang kota dan melukai kepala keluarga Hong. Kau benar-benar membunuhnya. Langsung, dia menatap Ding Tianxiang, wajahnya penuh kegembiraan. Tianxiang, kamu telah mengejutkan ayahmu. Aku harus mengumumkan ini, memberi tahu kota Yunyang dan paviliun mekanisme surgawi bahwa keluarga Ding kita telah melahirkan naga yang luar biasa. Wajah Ding Tianxiang tampak mengerikan. Dia tetap diam dengan ekspresi muram. Para murid Sekte Awan Hijau yang diselamatkan merangkak kembali dan mendengar kata-kata ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kepala keluarga Ding, jangan terlalu meremehkan putramu. Binatang pembelah gunung yang terbunuh itu tidak ada hubungannya dengan dia. Adik muda Jiang lah yang membunuhnya sendirian. Apa? Jiang Fan? Ding Suhui tidak dapat mempercayainya, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa hebatnya binatang pembelah gunung itu. Kultivasi apa yang dimiliki Jiang Fan hingga mampu membunuhnya seorang diri? Tianxiang, apakah ini benar? Ding Suhui bertanya sambil mengerutkan kening. Ding Tianxiang melotot ke arah Jiang Fan dengan penuh kebencian, dan berkata dengan enggan, dia hanya beruntung, tersandung dan membunuhnya. Mendengar ini, Ding Suhui membelai jenggotnya dan mengangguk. Ia hanya bisa menghubungkannya dengan keberuntungan. Kalau tidak ada alasan putranya tidak bisa membunuh binatang iblis itu, sementara seorang junior yang tidak dikenal bisa berhasil sendirian. Pada saat itu, tiba-tiba beberapa gumpalan asap mengepul dari hutan yang jauh, disertai suara pohon patah. Seolah-olah ada sesuatu yang datang secara berkelompok. Ekspresi Ding Suhui sedikit berubah dan berkata, itu gerombolan binatang buas. Dia menyadarinya dan berkata, binatang pembelah gunung adalah garda terdepan, menghancurkan kota terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi gerombolan binatang buas di belakang. Apakah binatang iblis ini memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi? Di tengah keterkejutannya itu, sungguh, puluhan binatang iblis keluar dari dalam hutan. Hanya 3 orang di antaranya yang berada di alam kultivasi Qi. 10 sisanya semuanya berada di alam pendirian fondasi. Kebanyakan dari mereka berbulu dan bukan tipe yang tidak bisa dihancurkan. Mata Ding Wanping berbinar dan berkata, sekarang giliranku untuk menunjukkan kehebatanku, kan? Ding Tianxiang dan kalian semua, maju terus dan bunuh mereka demi tuan muda. Ding Tianxiang melirik Ding Wanping. Tetapi melihat Jiang Fan sudah menghadapi gelombang binatang buas, dia segera melompat dari tembok kota. Selain itu, di pintu masuk Ding Mansion, dia sudah tertinggal 2 kali di belakang Jiang Fan. Hal ini membuatnya marah. Oleh karena itu, setelah berhadapan langsung dengan binatang iblis, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Namun kelompok binatang iblis ini sangat kuat. Meskipun tidak sesulit binatang pembelah gunung, mereka lincah dengan cakar yang tajam dan memiliki berbagai kemampuan aneh. Misalnya, serigala iblis yang sedang dihadapinya saat ini dapat melakukan serangan sonik. Ledakan lolongan, dan gelombang suara melumpuhkan tubuhnya.
Jika kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat untuk menghilangkan kelumpuhan pada waktunya, serigala iblis akan mencakar perutnya. Oleh karena itu, setelah puluhan kali pertukaran, dia nyaris berhasil membunuh serigala iblis. Sementara itu, di tempat lain, korban sudah berjatuhan. Beberapa murid keluarga Ding telah digigit oleh binatang buas, beberapa bahkan mati di tempat. Tragis sekali. Hal ini membuat Ding Suhui di tembok kota merasa sangat tertekan. Tapi yang membuatnya semakin tak tertahankan adalah, sementara pengikut keluarga Ding berjuang membunuh binatang buas, sesosok tubuh yang gesit dan lincah bergerak bagaikan hantu menembus gelombang binatang buas. Dia menghunus pedang hitam. Ketika dia menyerang, serangannya cepat, akurat, dan kejam, tepat mengenai titik vital binatang iblis. Satu serangan, langsung membunuh. Hanya dalam waktu setengah cangkir teh, dia telah membunuh 5 binatang iblis tahap pendirian fondasi. Sebaliknya, keluarga Ding hanya berhasil membunuh 1. Kontras yang begitu mencolok membuat Ding Wanping cemas dan marah, ada apa dengan Jiang Fan? Meskipun kultivasinya rendah, dia membunuh binatang iblis lebih mudah daripada Ding Tianxiang. Dengan kecepatan seperti ini, bukankah dia akan mengambil semua poin prestasi? Ding Suhui juga tidak bisa duduk diam. Jiang Fan tidak hanya membunuh binatang iblis tetapi juga mempermalukan keluarga Ding. Jika Qin Wenyuan mendengar betapa menyedihkannya keluarga Ding, bagaimana dia akan memandang keluarga Ding dan kerjasama mereka? Sambil menggertakkan giginya, dia melompat dari tembok kota, bergabung dengan barisan pembunuh binatang iblis. Para pengikut Sekte Awan Hijau terdiam. Kepala keluarga Ding terpaksa mempertaruhkan reputasinya. Dengan penambahan kultivator tahap pendirian fondasi lapisan ke-9, situasi keluarga Ding membaik pesat. Berpusat di sekelilingnya dan Ding Tianxiang, keluarga Ding menggabungkan kekuatan untuk membunuh binatang iblis dengan lebih mudah. Karena tembok kota belum ditembus, binatang-binatang iblis itu lengah dan terjebak di luar tembok, tidak dapat melarikan diri. Hal ini memungkinkan Jiang Fan dan keluarga Ding untuk menjebak dan membantai mereka. Segera, pasang surut binatang kecil itu dimusnahkan sepenuhnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Dalam hitungan akhir, Jiang Fan sendiri telah membunuh 7 binatang iblis tingkat Foundation Establishment Realm. Keluarga Ding secara kolektif membunuh 3 binatang iblis alam pendirian fondasi dan 3 binatang iblis alam kultivasi Qi. Jika dikonversi ke poin prestasi, Jiang Fan sendiri memiliki lebih banyak poin dari gabungan keluarga Ding. Ding Wanping tidak percaya dan bertanya dengan marah, "Jiang Fan, apakah kamu curang?" Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?